Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kuliah online kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Kami dari kelompok 5B, saya Nadila Hediawati dengan NPM 192151054. Perkenalkan, nama saya Rahmayati Pratami dengan NPM 1921511042. Perkenalkan, nama saya Syafa Syafira, NPM 1921511058. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Iksan, NPM 192151066. Perkenalkan, nama saya Alia Novila, NPM 192151046. Perkenalkan, nama saya Neni Haryani, NPM 192151035. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memimpin diskusi mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus atau ABK dan gangguan perkembangan serta cara menghadapinya. Dalam materi kali ini, kami membaginya menjadi 3. Yang pertama, macam-macam anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, karakteristik anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, cara menghadapi anak berkebutuhan khusus. Sebelum langkah lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu apa itu anak berkebutuhan khusus. Di sini ada 2 pengertian mengenai anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menurut Halahan dan Kaufman, dan yang kedua, menurut Suron dan Dijak. Menurut Halahan dan Kaufman, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Yang kedua, menurut Suron dan Dijak, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dalam keadaan dimensi penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka adalah secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan dan potensi secara maksimal, sehingga memerlukan penanganan yang lebih terlatih dan lebih profesional. Dari 2 pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan secara fisik maupun mental yang menyebabkan terhambatnya perkembangan anak tersebut, sehingga anak tersebut memerlukan pendidikan khusus untuk mendukung tumbuh kembangnya serta memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri, nah di sini saya akan menyampaikan tentang macam-macam anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama ada tunanetra. Nah, apa itu tunanetra? Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Nah, kemudian yang kedua ada tunarungu. Nah, anak yang mengalami tunarungu itu mengalami kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Nah, kenapa anak tunarungu tidak dapat berkomunikasi secara verbal? Karena kita dapat berbicara itu karena kita mendengar. Jadi kita dapat berkata mama, papa itu pada bayi itu awalnya kita mendengar, sehingga kita terbiasa untuk mengucapkan mama papa itu sendiri. Nah, sehingga anak yang tidak mengalami gangguan tunarungu itu tidak dapat berkomunikasi secara verbal. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Nah, apa itu anak tunalaras itu? Anak tunalaras itu adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat pada umumnya. Nah, sehingga anak tunalaras ini merugikan dirinya maupun orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tunadaksa. Tunadaksa ini mengalami gangguan pada anggota gerak atau tubuh
yang bergerak gitu. Nah, anak yang mengalami kelainan tunadaksa mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak, alat gerak seperti tulang, sendi, otot. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tunagrahita. Nah, apa tunagrahita ini? Tunagrahita itu adalah anak yang mengalami secara nyata ya, mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata. Nah, menurut sumber yang saya dapat, anak tunagrahita ini IQ-nya di bawah 70, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tunaganda. Nah, apa itu tunaganda? Tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan, baik dua jenis kelainan atau lebih, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga eh, ia tidak hanya dapat diatasi dengan satu program pendidikan saja, melainkan harus diatasi dengan program pendidikan atau yang sesuai dengan kelainan atau keistimewaan eh, yang ia miliki. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan kesulitan belajar. Nah, gangguan kesulitan belajar ini eh, apa gangguan kesulitan belajar ini adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan yang mendasar seperti membaca, menulis, berhitung. Nah, anak mengalami kesulitan belajar ini diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan disebabkan karena faktor inteligensi. Bahkan anak yang mengalami kesulitan belajar ini memiliki inteligensi yang normal, bahkan ada yang di atas normal, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nah, anak yang mengalami kesulitan belajar ini eh, mengalami kesulitan dalam membaca atau yang kita sebut yang kita kenal dengan disleksia, kemudian kesulitan belajar menulis atau disgrafia, dan kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia. Sedangkan mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan yang signifikan. Nah, selain gangguan kesulitan belajar, ada juga yang gangguan lamban belajar atau slow learner. Nah, slow learner ini adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi di atas tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir. Nah, jadi anak yang mengalami slow learner ini jauh lebih baik dibanding dengan tunagrahita, tetapi di bawah normal begitu. Nah, kemudian yang terakhir ada gift atau cerdas istimewa atau anak berbakat. Nah, gift atau anak berbakat ini adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas rata-rata anak di atas anak-anak yang normal seperti itu. Sehingga anak yang gift ini, anak yang memiliki kecerdasan istimewa ini harus diatasi secara khusus seperti itu. Mungkin seperti itu untuk karakteristik akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang anak tunanetra dan tunarungu. Untuk karakteristik anak tunanetra itu ada 3, yaitu fisik, psikis, perilaku. Untuk fisik sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan anak-anak normal lainnya, tetapi perbedaan yang menonjol itu terdapat pada organ penglihatan mereka. Ada beberapa gejala yang sebenarnya bisa kita memutuskan atau sebagai tolak ukur kalau anak ini mempunyai
kegangguan pada penglihatannya, yaitu pertama mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, lalu kelopak matanya itu merah karena adanya infeksi pada mata, gerakan matanya itu sangat tidak beraturan dan mata selalu berair, dan adanya pembekakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Kedua, ada karakteristik perilaku. Sebenarnya perilaku yang dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus tunanetra ini itu sebagai usaha mereka dalam melihat. Jadi mereka itu sedikit terganggu dengan penglihatan mereka sehingga mereka harus melakukan usaha-usaha sebagai berikut, seperti menggosokkan matanya secara berlebihan dan menutup matanya atau melindungi sebelah, lalu memiringkan atau mencondongkan ke depan, lalu susah untuk membaca untuk mengerjakan kegiatan yang membutuhkan penglihatan. Lalu mereka juga akan, misalnya mereka akan membaca buku itu akan didekatkan pada mereka dengan jarak yang sangat tidak normal untuk anak-anak seusia mereka. Lalu janggal dalam bermain dan memerlukan kerjasama mata dan tangan. Lalu untuk karakteristik psikisnya itu ada 2, yaitu secara mental dan secara sosial. Nah, untuk anak tunanetra tersendiri itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan anak normal atau anak-anak yang ada. Kecenderungan IQ anak tunanetra ada pada batas atas sampai batas bawah. Jadi anak tunanetra tersebut juga tidak selalu pintar atau terbelakang. Ada yang sangat pintar, cukup pintar, dan ada juga yang kurang pintar. Inteligensi mereka lengkap, yakni memiliki kemampuan dedikasi, analogi, asosiasi dan sebagainya. Untuk sosialnya, karena mereka ini berhubungan langsung dengan keluarga, jadi faktor keluarganya ini harus mendukung. Apabila keluarganya tidak mendukung, seperti sedikit tidak siap dengan adanya anak ini di keluarga mereka, itu juga akan menghambat pertumbuhan anak tunanetra ini. Seperti itu. Selanjutnya itu ada karakteristik tunarungu, itu ada 4, yaitu karakteristik fisik, bicara atau bahasa, perilaku, dan emosi sosial. Pertama, untuk karakteristik fisiknya itu cara berjalan mereka agak kaku dan membungkuk karena daya keseimbangannya sangat terganggu. Gerak kaki dan tangannya tuh sangat lincah sebab sering digunakan untuk berkomunikasi. Karena mereka tunarungu, susah untuk mendengar, mereka menggunakan tangan mereka untuk berkomunikasi. Lalu gerakan matanya juga sangat cepat. Nah, saat gerakan mata ini tidak dijaga dengan baik, ini akan berakibat dengan kemampuan melihat mereka karena indera pendengarnya itu terbatas. Mereka akan menggunakan indera lain untuk mencoba memahami keadaan sekitar. Lalu kemampuan pernapasannya itu sangat pendek dan terganggu sehingga mereka tidak akan sulit untuk berbahasa dengan baik. Karakteristik dalam segi bicara dan bahasa. Biasanya individu yang tunarungu juga mengalami ketidakmampuan dalam berbahasa. Tunarungu yang diperoleh sejak lahir dan dapat bicara dengan normal. Anak tunarungu miskin dalam kosakata. Biasanya itu kalau anak bayi, mereka bisa mempelajari bahasa, misal untuk mengatakan ayah dan bunda. Mereka akan mendengar orang-orang sekitarnya mengatakan kata-kata itu sehingga mereka bisa mengatakan kata ayah dan bunda. Berbeda dengan anak tunarungu, saat mereka tidak pernah mendengarkan, karena mereka sulit mendengar, mereka tidak pernah mendengarkan kata-kata ayah dan bunda, mereka akan susah untuk mengatakan ayah dan bunda itu karena inilah kosakata mereka itu sangat kurang. Dan juga sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam berbahasa verbal dan pasif dalam berbahasa. Selanjutnya ada karakteristik kepribadian. Anak yang tunarungu yang tidak berpendidikan itu cenderung murung,
penuh curiga, kejam atau bengis, nakal, tidak simpatik, tidak dapat dipercaya, cemburu, tidak wajar, egois, dan ingin balas dendam. Lingkungan yang menyenangkan dan memanjakan dapat berpengaruh terhadap ketidakmampuan dalam penyesuaian mental dan maupun emosi. Anak tunarungu menunjukkan kondisi yang tidak lebih neurotik, mengalami ketidakamanan dan dan mereka akan introvert, cenderung introvert. Yang keempat ada karakteristik emosi dan sosial. Anak yang tunarungu ini emosinya itu biasanya mereka sangat terlalu berpikiran negatif atau netting. Lalu kurang mampu untuk mengendalikan emosinya, sering jadi mereka itu akan gampang marah, gampang nangis, gampang mereka tidak misalnya mereka bahagia itu mereka akan berlebihan dalam mengungkapkan kebahagiaannya itu. Dan mereka juga seperti merasa kalau kekurangannya ini bisa tidak diterima dengan orang, sehingga mereka itu merasa rendah diri dan merasa diasingkan. Dan mereka saat mereka merasakan tidak percaya diri dan diasingkan itu, mereka akan timbul rasa cemburu dan berprasangka yang tidak baik, karena mereka merasa kalau saya ini tidak diperlakukan adil oleh lingkungan sekitar, seperti itu. Yang pertama adalah karakteristik dari tunalaras. Karakteristik tunalaras dibagi menjadi beberapa, yaitu menjadi 4. Yang pertama adalah karakteristik secara akademik, yang kedua adalah karakteristik secara sosial, yang ketiga adalah karakteristik secara emosional, yang keempat adalah karakteristik secara fisik. Karakteristik secara akademik terdapat beberapa poin, diantaranya yaitu hasil belajar dari anak tersebut di bawah rata-rata. Kenapa? Karena tunalaras ini identik dengan orang-orang yang nakal atau anak-anak nakal, sehingga mereka tidak mempedulikan nilai dari yang tidak mempedulikan nilai selama dia sekolah, sehingga akan mempengaruhi dari nilai belajarnya tersebut, sehingga akan menyebabkan bahwa anak tersebut tidak naik kelas. Yang kedua adalah sering berurusan dengan guru BK, karena kelakuannya sering membuat ulah di sekolah, sehingga pastinya akan berurusan dengan BK sebagai tindakan dari sekolah. Yang ketiga, tidak naik kelas itu tadi berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu hasil belajar yang di bawah rata-rata. Yang keempat adalah sering bolos. Ini termasuk juga karena tunalaras itu kan membuat ulah ya, jadi sehingga mereka akan bolos gitu, sering bolos. Yang kelima adalah sering melakukan pelanggaran. Karena sering melakukan pelanggaran, sehingga berkaitan dengan poin yang keempat dan poin yang kedua, yaitu sering bolos karena melakukan pelanggaran, dan tindakannya akan selalu dipanggil oleh guru BK sebagai tindakan dari sekolah. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari tunalaras dalam sosial. Dibagi menjadi beberapa poin, yaitu 3. Yaitu yang pertama adalah masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Masalah di sini membuat pelanggaran secara, yaitu pelanggaran norma terhadap lingkungan masyarakat, sehingga dapat dikucilkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah perilaku yang ditandai dengan tindakan agresif. Biasanya sifat ini akan muncul seperti menentang, mengangkat, membangkang. Itu merupakan sikap agresif dari tunalaras. Yang terakhir dari karakteristik tunalaras dalam sosial, yaitu melakukan tindakan pelanggaran hukum seperti mabuk-mabukan, seperti membuat keributan di
tempat umum itu termasuk. Yang ketiga yaitu karakteristik secara emosional. Karakteristik secara emosional ini ada 2 poin. Yang pertama adanya perasaan cemas dan tekanan batin, karena pastinya sesuatu anak yang mempunyai keterbutuhan khusus pasti mempunyai kecemasan atau tekanan batin. Yang kedua adalah merasa gelisah, malu, dan kurang percaya diri. Yang selanjutnya karakteristik secara fisik. Yang terdapat 2 poin. Yang pertama itu mudah mengalami kecelakaan, karena itu karena sifatnya, misalkan contohnya suka balap-balapan di jalan, itu kan akan menimbulkan kecelakaan. Yang kedua adalah merasa cemas atau kesehatannya terganggu. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari tunadaksa. Karakteristik dari tunadaksa dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah karakteristik secara fisik, yang kedua adalah karakteristik secara kognitif atau akademik, yang ketiga adalah karakteristik secara sosial emosi. Karakteristik secara fisik yaitu karena tunadaksa itu punya keterbatasan secara fisik atau cacat lah, sehingga punya kelainan gitu pada tubuhnya, atau misalnya ada kurang tangan lah atau kurang kaki lah, seperti itu. Yang kedua adalah karakteristik secara kognitif. Biasanya anak tunadaksa ini pada umumnya mempunyai IQ yang normal, namun terdapat beberapa orang atau nyatanya bahwa anak yang punya kebutuhan seperti tunadaksa ini punya IQ di bawah rata-rata atau di bawah seperti 60 lah. Yang terakhir yaitu karakteristik secara sosial emosional. Yang pertama adalah merasa gelisah, malu, dan kurang percaya diri, karena mereka itu punya keterbatasan secara fisik, sehingga mereka merasa gelisah, malu, dan kurang percaya diri dalam melakukan sosial di masyarakat. Yang kedua yaitu adanya perasaan cemas dan tekanan batin. Ini pasti karena orang yang punya keterbutuhan secara fisik atau cacat biasanya mempunyai tekanan batin karena takutnya takutnya orang-orang menganggap dia itu seperti apalah gitu, bukan manusia sempurna gitu, tentunya seperti itu. Yang ketiga yaitu karakteristik dari tunagrahita. Dari karakteristik tunagrahita ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu adalah karakteristik secara fisik, yang kedua secara kognitif atau akademik, yang ketiga secara sosial, yang keempat secara emosional. Nah, secara karakteristik secara fisik yaitu anak tunagrahita ini mempunyai fisik sama saja seperti orang biasa atau normal. Nah, sedangkan karakteristik secara kognitif ini sangat berbeda dengan orang normal, karena pada karakteristik secara kognitif ini pada tunagrahita ini dibagi menjadi beberapa IQ atau penggolongan dari keterbelakangan dari mental dari si anak tunagrahita ini, yaitu yang pertama yaitu ringan dengan IQ 180 sampai ke 100, sedangkan sedang yaitu mempunyai IQ dengan
80 sampai 60, sedangkan tunagarita yang punya yang berat yaitu 60 sampai 20, sedangkan yang sangat berat yaitu mempunyai IQ 20 sampai 10. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik secara sosial. Secara sosial ini sulit menjalani hubungan dengan orang lain karena keterbatasan dalam berpikir, sehingga dapat mempengaruhi dari mengolah kata atau berhubungan dengan orang lain tersebut. Yang terakhir itu karakteristik secara emosional. Pada anak tunagrahita ini seringkali terperosok dalam kondisi kesepian dan depresi karena mereka itu seperti teralihkan, misalnya karena mempunyai keterbatasan secara berpikir, sehingga mereka sering kesepian karena mungkin bisa jadi ya karena sulit menjalani hubungan dengan orang lain, sehingga seringkali dapat menyebabkan dirinya itu kesepian gitu. Yang terakhir yaitu karakteristik secara tunaganda. Jadi anak tunaganda ini biasanya berperilaku seperti orang aneh atau orang gila lah, bisa jadi karena sering melukai diri dan kurang merawat diri gitu. Karena anak tunaganda ini biasanya kurang dalam keterampilan menolong dirinya sendiri atau mengurus dirinya sendiri, sehingga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kan kurang mengurus diri sendiri, biasanya dimandiin oleh orang lain atau ibunya, seperti itulah. Yang karena karakteristik tunaganda ini menjadi dua bagian, yaitu karakteristik secara fisik dan karakteristik secara sosial. Sedangkan secara fisik itu anak tunaganda biasanya mempunyai keterbatasan mobilitas fisik secara tidak dapat berjalan, karena tadi juga bahwa karakteristik tunaganda ini yaitu mempunyai keterbutuhan dua atau lebih keterbutuhan, sehingga dapat mengakibatkan pada keterbutuhan dari fisiknya. Contohnya bisa jadi orang mempunyai tunalaras dan keterbutuhan secara tunalaras dan daksa, itu kan bisa jadi, masih banyak contoh yang lainnya. Sedangkan secara karakteristik secara sosial itu sulit menjalin hubungan dengan orang lain karena tunaganda ini belum bisa mengurus diri sendiri, mungkin sulit mengurus diri sendiri, sehingga pastinya juga akan mempengaruhi dari sosialnya juga. Maka contohnya itu kan sulit berhubungan dengan orang lain karena belum bisa mengurus diri sendiri. Sekian dari materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik gangguan kesulitan belajar. Yang pertama, anak yang mengalami kesulitan dalam membaca atau disebut disleksia. Karakteristiknya yaitu pertama, perkembangan kemampuan membaca terlambat. Kedua, kemampuan memahami isi bacaan rendah. Ketiga, kalau membaca sering banyak kesalahan. Keempat, sering salah menulis huruf, misalnya B dengan P, P dengan Q, U dengan Pi, 2 dengan 5, 6 dengan 9, dan sebagainya. Kelima yaitu hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca. Keenam, tulisannya banyak yang salah atau terbalik. Yang selanjutnya yaitu sulit menulis dengan lurus pada kertas yang tak bergaris. Kemudian yang kedua ada anak yang mengalami kesulitan berhitung atau disebut
kalkula. Karakteristiknya yaitu pertama, sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. Kedua, sering salah membilang dengan urut. Ketiga, sering salah membedakan antara angka 9 dengan 6, 17 dengan 71, 2 dengan 5, 3 dengan 8, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sulit membedakan bangun-bangun geometri. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang karakteristik cerdas istimewa. Yang pertama yaitu karakteristik akademik. Mempunyai ciri-ciri pertama, memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang benar. Kedua, kerajinan dalam membaca. Ketiga, menikmati sekolah dan belajar. Keempat, memiliki perhatian yang lama terhadap suatu bidang akademik khusus. Yang kelima, memiliki pemahaman yang sangat maju tentang konsep, metode, dan terminologi dari bidang akademik khusus. Yang kemudian, memiliki sifat kompetitif yang tinggi dalam suatu bidang akademik dan motivasi yang tinggi untuk berbuat yang terbaik. Kemudian, belajar dengan cepat dalam suatu bidang akademik khusus. Yang kemudian yang terakhir, mudah menyerap pelajaran. Nah, sebagai contoh yaitu ada seorang anak yang berbakat berusia 10 tahun. Ia memiliki kemampuan akademik dalam hal membaca, sama dengan anak normal dengan usia 14 tahun, dan dalam berhitung sama dengan anak normal yang berusia 11 tahun. Nah, kedua yaitu ada karakteristik sosial yang mempunyai ciri-ciri. Pertama, diterima oleh mayoritas dari teman-teman sebaya dan orang dewasa. Yang kedua, keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial. Mereka memberikan sumbangan positif dan konstruktif. Kemudian, kecenderungan dipandang sebagai juru pemisah dalam pertengkaran dan pengambilan kebijakan oleh teman sebayanya. Kemudian, memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat semua orang dan jujur. Kemudian, perilakunya tidak defensif dan memiliki tenggang rasa. Kemudian, mampu merangsang perilaku produktif bagi orang lain. Dan yang terakhir, memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menanggulangi situasi sosial dengan cerdas dan humor. Contoh anak yang berbakat dalam hal sosial yaitu anak yang berusia 10 tahun itu memperlihatkan kemampuan penyesuaian sosialnya itu dengan sikap-sikap mereka. Yang sikap-sikap mereka yang diperlihatkan itu sama dengan anak usia normal pada usia 16 tahun. Nah, yang ketiga yaitu ada karakteristik fisik. Nah, dalam karakteristik fisik ini memperlihatkan atau ciri-cirinya yaitu satu, memiliki penampilan yang menarik dan rapi. Kedua, kesehatannya berada lebih baik atau di atas rata-rata. Nah, sebagai contoh yaitu anak 10 tahun memiliki tinggi dan berat badan sama dengan usianya, tetapi memiliki koordinasi geraknya sama dengan anak normal usia 12 tahun. Keempat yaitu karakteristik intelektual kognitif. Nah, ciri-cirinya yaitu pertama, menunjukkan atau memiliki ide-ide yang orisinal, gagasan-gagasan yang tidak lazim, pikiran-pikirannya yang kreatif. Yang kedua, mampu menghubungkan ide-ide yang nampak tidak berkaitan menjadi suatu konsep yang utuh. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan bernalar yang sangat tinggi. Yang keempat, mampu menggeneralisir suatu masalah yang rumit menjadi suatu hal yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kelima yaitu memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam memecahkan masalah. Dan yang keenam, menunjukkan daya imajinasi yang luar biasa. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik persepsi atau emosi yang mempunyai ciri-ciri yaitu pertama, sangat peka perasaan dan lingkungannya. Yang kedua, menunjukkan gaya bercanda atau humor yang tidak lazim. Yang ketiga, sangat
perseptif dengan beragam bentuk emosi orang lain. Yang keempat yaitu memiliki perasaan yang dalam atas sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik motivasi dan nilai-nilai hidup. Nah, ciri-cirinya yaitu menuntut kesempurnaan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, memiliki dan menetapkan standar yang sangat tinggi bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu dan kepenasaran yang sangat tinggi. Nah, yang keempat, sangat mandiri, sering merasa tidak perlu bantuan orang lain, tidak terpengaruh oleh hadiah atau pujian dari luar untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kelima yaitu selalu berusaha mencari kebenaran, mempertanyakan dogma, mencari makna hidup. Nah, dan yang terakhir ada karakteristik aktivitas. Nah, diperlihatkan atau mempunyai ciri-ciri yaitu pertama, punya energi yang seolah tak pernah habis, selalu aktif beraktivitas dari satu hal ke hal lain tanpa terlihat lelah. Kedua yaitu sulit memulai tidur tapi cepat terbangun. Waktu tidur yang lebih sedikit dibanding anak normal, sangat waspada. Yang ketiga yaitu rentang perhatian yang panjang, mampu berkonsentrasi pada satu persoalan dan waktu yang sangat lama. Nah, yang keempat yaitu tekun, gigih, pantang menyerah. Kelima yaitu cepat bosan dengan situasi rutin. Pikirannya yang tidak pernah diam selalu memunculkan hal-hal baru untuk dilakukan. Dan yang terakhir yaitu spontanitasnya yang tinggi. Ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menghadapi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, karena berbeda dari anak-anak pada umumnya, maka anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih spesifik. Nah, cara-cara yang harus kita lakukan untuk menghadapi anak ABK yaitu anak berkebutuhan khusus adalah amanat Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dirawat, dan dipenuhi haknya. Untuk itu, yang pertama, orang tua, keluarga, masyarakat perlu menerima adanya keberadaan anak tersebut, tentunya dengan ikhlas. Lalu hindarkan anak tersebut dari perasaan cemas, kecewa, khawatir, marah, menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain, serta merasa putus asa yang berlarut-larut. Kemudian yang kedua, orang tua, masyarakat, dan orang-orang yang ada di sekelilingnya jangan menelantarkan anak berkebutuhan khusus, karena itu merupakan suatu perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk itu mereka tidak diperbolehkan menyembunyikan atau menelantarkan anak tersebut. Nah, kemudian anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dengan anak yang lain yang dapat hidup secara mandiri, berprestasi dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Kemudian untuk orang tua, keluarga, dan masyarakat wajib bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan seperti bersosialisasi di lingkungan, berkreasi, dan berkegiatan lainnya yang bertujuan memperkenalkan anak di kehidupan yang ada di luar. Kemudian anak berkebutuhan khusus bukanlah suatu penyakit yang menular ataupun orang lain dapat terkena pengaruhnya gitu. Karena oleh karena itu orang tua, keluarga, masyarakat perlu menyebarluaskan informasi tentang hal yang dimaksud, yaitu bahwa ABK itu tidak menular gitu. Nah, termasuk informasi mengenai prestasi atas kesuksesan anak ini dapat disosialisasikan juga kepada orang-orang bahwa mereka itu tidak menularkan penyakit, namun mereka juga bisa berprestasi seperti itu. Kemudian orang tua, keluarga, masyarakat wajib memberikan pendampingan khusus di bidang agama, pendidikan, ataupun kesehatan dan kehidupan sosial anak berkebutuhan khusus ini. Kemudian orang tua, keluarga, masyarakat perlu mempunyai keterampilan dalam merawat dan mengasuh anak yang berkebutuhan khusus melalui pelatihan-pelatihan, karena kita ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang lebih berbeda dibanding dengan anak-anak lainnya, maka mereka harus
dirawat dengan cara yang berbeda pula, namun tidak melanggar hak asasi dari anak berkebutuhan khusus itu juga gitu. Kemudian orang tua, keluarga perlu konsisten dan bersikap terbuka terhadap lingkungan sekitar dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, maksudnya jadi orang tua tidak perlu menutup-nutupi adanya keberadaan ABK ini. Jadi orang tua ini ya beritahu saja kepada lingkungannya gitu bahwa dia itu memiliki ABK, tetapi dengan cara yang konsisten gitu. Mereka itu tidak perlu menyembunyikan ABK ini. Jadi mereka bersikap terbuka saja kepada orang-orang yang di sekitar gitu, tidak perlu menutup-nutupi seperti itu. Kemudian yang terakhir, orang tua, keluarga harus mempunyai kemampuan teknis dan menstimulasi sedini mungkin perkembangan anak kebutuhan khusus di rumah dan lingkungannya, seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih.